Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Arisona Huai, NIM 202501615885. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru tertentu tahap 1 2026 dengan bidang PPG Pendidikan Pancasila. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Muting, Kampung Muting, Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Mari ikuti pembelajaran saya dengan topik pembahasan harmoni dalam keberagaman. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, sebelum masuk pembelajaran, Ibu minta satu untuk berdoa. Mari teman-teman dan guru sebelum mulai kegiatan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami sudah berkumpul di sekolah ini. Kami akan memulai aktivitas belajar kita di pagi hari ini dengan Engkau tuntun dan sertai dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Ya Tuhan, kami ini dari anak-anak-Mu, kami beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Ibu akan mengecek kehadirannya. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Alfalona, hadir Ibu. Alfalona, hadir Ibu. Mikaela, Hadir Bu. Julia, Hadir Bu. Martina, Oktovina Yasi, Darianti, Apa Ibu? Agnes, Hadir Bu. Dikta. Hadir Bu. Hari ini 3 orang yang tidak masuk ya. Ya Bu. Ya. Kalian sudah siap belajar? Siap Bu. Ya, kalau sudah siap belajar, kita lanjut pembelajaran. Pembelajaran kita hari ini tentang apa? Harmoni dalam keragaman ya. Harmoni itu apa? Ya, kesatuan atau persatuan sesuai dengan nilai Pancasila. Sila ke berapa? 3. Sila ke? 3. Ya, tetapi Ibu yakin kalian pasti paham itu gambar apa? Apa? Gambar apa? Keberagaman budaya Indonesia. Ya, keberagaman budaya Indonesia. Dilihat melalui apa? Ya, bagian ada yang kalian saksikan di depan gambar ini adalah ini festival budaya. Pada saat memperingati tanggal 17 atau memperingati ulang tahun kemerdekaan Indonesia, selalu dibuat festival-festival seperti begini. Festival budaya. Jadi kalian bisa lihat di situ ada budaya mana? Budaya budaya yang ada di Indonesia. Budaya ada Papua di sana, ada Jawa di sana, ada NTT di sana, ada NTB di sana, ada Toraja di sana, ada Maluku di sana, ya toh? Maluku itu suku apa saja yang berdiam di Maluku? Oke, Ambon. Luar. Apa lagi? Ya itu ya apa? Maluku. Kalau Sulawesi, suku apa saja yang berdiam di
Papua Selatan. Manik-manik sekalian dengan pakaiannya itu dari Sulawesi atau dari Toraja. Kalian bisa tahu. Ya, ada di dalam kelas ini ada Toraja, Ada Ibu. ada Batak, Oke, Papua, Ada. Kalian bisa lihat dari keberagaman itu. Kalian berbeda-beda, ada berbeda suku, bahasa. Ya, ibu dengan Abalona sama-sama Papua, tapi ibu punya bahasa beda dengan Abalona ke bahasa. Iya kan? Sama. Toraja dengan Kei, beda bahasa. Dengan Papua, lebih beda lagi. Tetapi kita membuktikan keharmonisan itu di dalam kelas. Ibu bicara di depan, kalian diam dan dengar apa yang ibu sampaikan. Dengan pembelajaran ini, kalian bisa tahu ternyata keharmonisan itu seperti ini, membangun keharmonisan baik di dalam kelas maupun di luar kelas, bahkan di luar sekolah, di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga. Membangun keharmonisan itu diawal dari lingkungan keluarga, dari yang kecil baru ke besar. Jadi dari lingkungan keluarga, lalu sekolah, lalu masyarakat. Kalau kau sudah tampil di lingkungan keluarga sudah dengan baik, dengar-dengaran kepada orang tua, walaupun mama itu sedikit cerewet, ya kan? Mama itu sedikit cerewet, sampahnya masyarakat. Ya, harus menyesuaikan diri dalam dalam masyarakat. Mengapa harmonis itu penting? Kenapa? Mengapa harmonis itu penting? Mengapa harmonis itu penting? Harmoni itu penting supaya kita dapat mengenal satu sama lain meskipun berbeda agama, ras, dan golongan. Iya, harmonis itu penting karena membangun suatu relasi yang apa? Ya, membuat kebersamaan itu tetap utuh. Karena ada harmonis itu, baik itu Muslim, Kristen, Katolik, kita tetap bersatu di dalam kelas untuk menyukseskan pembelajaran kita hari ini. Oke, lanjut. Harmoni itu penting karena apa? Yang pertama, Stabilitas nasional. ya, stabilitas nasional, menjaga keamanan dan kesejahteraan agar setiap orang merasa nyaman beraktivitas. ya, merasa nyaman beraktivitas. Menjaga keamanan dan kesejahteraan agar setiap orang merasa nyaman dan beraktivitas. Yang kedua, solidaritas. Ya, ada 4 yang. Yang pertama adalah stabilitas nasional, menjaga keamanan dan kesejahteraan agar setiap orang itu nyaman. Jadi kalau tidak ada pendidikan, kita tidak tahu baca, tidak tahu tulis, dan kita tidak tahu yang namanya harmoni. Tidak ada agama, kita tidak mengenal Tuhan, berarti kita tidak ada harmoni dalam kehidupan kita. Solidaritas, memperkuat persatuan untuk mencapai tujuan bersama. Yang satu, solidaritas. Kalian butuhkan ibu juga butuhkan kalian. Maka satu tujuan yang kita ingin capai itu tercapai dengan baik. Yang ketiga, kolektivitas, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi baik di lingkungan sosial seperti gotong royong maupun di dunia profesional. Oke, yang berikut, kekayaan bangsa. Perbedaan dipandang
sebagai keunikan yang memperkaya identitas Indonesia. Perbedaan dipandang sebagai keunikan yang memperkaya identitas Indonesia. Jadi salah satunya adalah gotong royong. Gotong royong itu adalah nilai leluhur Indonesia. Kekayaan terbesar negara Indonesia bukan karena Indonesia punya emas. Negara Indonesia punya kekayaan minyak bumi. Negara Indonesia punya kekayaan tembaga atau emas atau yang lain-lain. Tetapi yang menjadi kekayaan terbesar Indonesia adalah gotong royong, kerjasama, saling bantu membantu, hormat menghormat. Itu yang menjadi kekayaan orang Indonesia. Kenapa dibilang kekayaan orang Indonesia itu gotong royong atau kerjasama? Kenapa? Karena apa? Karena sikap menghargai orang lain, sikap menghormati orang lain, itu yang menjadi kekayaan terbesar negara Indonesia. Ya, yang berikut ada 6 aspek kunci yang perlu dikembangkan oleh setiap warga negara. Yang pertama, aspek kesadaran diri. Kesadaran diri menerima perbedaan secara tulus tanpa paksaan dari pihak manapun. Ya, kalau menerima perbedaan secara tulus, artinya apa? Menerima perbedaan secara tulus tanpa paksaan. Contoh, kalian punya cara berteman. Nah, yang berikut, sikap menghargai, menghormati pendapat orang lain, terutama saat ada perbedaan kepentingan. Menghormati pendapat orang lain, terutama saat ada perbedaan kepentingan. Menghargai atau membuat keputusan yang tepat supaya dua-duanya terlaksana dengan baik. Yang berikut, toleransi, saling menghormati tanpa menyimpan dari aturan yang berlaku. Saling menghormati tanpa menyimpan. Yang berikut, keterampilan bermusyawarah, mencari solusi bersama. Mencari solusi bersama, mufakat untuk menyelesaikan masalah perbedaan pendapat. Dalam suatu musyawarah, yang menjadi pemimpin musyawarah atau menjadi ketua dalam musrembang atau musyawarah kampung, mustamnya atau musyawarah sekolah, musyawarah OSIS. Bahkan saat pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, ketua RT RW atau DPR atau bupati, gubernur, presiden, itu kan ada arahan-arahan sebelumnya dari pemimpin-pemimpin setempat. Ya, contoh saja saat kalian memilih ketua kelas atau ketua OSIS, kalian dikumpul dan melakukan rapat atau musyawarah untuk menentukan siapa pilihan kalian. Jadi tidak langsung pemimpin musyawarah itu bilang begini, kamu langsung pilih ini saja. Besok kalau kamu tak pilih ini, kamu keluar dari sini saja. Kamu tidak usah tinggal di kelas ini, atau kamu tidak usah tinggal di RT ini. Karena kamu pilih orang lain, kamu angkat kaki dari RT 2, RW 001. Kamu pergi gabung di mana kamu? Iya toh? Ya. Tetapi jadi pemimpin dalam suatu organisasi itu harus bijak. Yang berikut, keteladanan menunjukkan kepedulian melalui perilaku sopan santun dan membantu sesama. Keteladanan. Apa itu keteladanan? Apa itu keteladanan?
menurut itu ada dalam keteladanan. Apa itu keteladanan? Dia menjadi contoh pada orang lain. Contoh nanti saat kalian menjadi orang tua. Saya mau menjadi orang tua yang baik supaya saya menjadi contoh kepada anak-anak saya. Saya mau jadi guru yang bijak, guru yang baik supaya jadi contoh yang baik bagi oke, yang berikut, keadilan. Ya, adil. Kata lain dari keadilan adalah adil. Adil dan makna. Adil. Memperlakukan semua pihak secara setara sebagai wujud negara hukum. Contoh, Bantuan sosial merata. ya, jadi nanti kalau kalian menjadi seorang pemimpin, berikan bantuan kepada masyarakat itu merata. Jangan per kelompok. Kalian saya punya masyarakat, bisa punya RT, bisa punya masyarakat. Yang banyak, perannya yang banyak. Jadi saya mau kasih orang saja, tidak usah. Datang saat pendataan, masyarakat semua didata. Iya kan? Iya. Sedangkan pada saat bantuan itu diluncurkan ke daerah tersebut, maka yang dikasih hanya keluarga. Ya. Kalau kalian main sampai di rumah, buka lalu nonton video-video atau kasus-kasus yang saat ini terjadi. Orang ini saja, karena ini satu keluarga. Kami satu suku, jadi saya kasih lolos dia saja, tidak harus jadi pemimpin yang adil. Jadi kalian nanti saat kalian jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Ya, sampai di situ ada yang mau bertanya? Oke, wawasan tokoh Fredrik Bar. Fredrik Bar, ya, bukan Fredrik manusia. Antropolog. Dalam buku tersebut, Fredrik Bar menekankan bahwa keberagaman budaya melibatkan interaksi antara kelompok yang saling Memengaruhi dan membentuk batas-batas budaya. Memahami interaksi ini sangat penting agar perbedaan tidak memicu ketegangan. Ya, jadi menurut Fredrik Bar ini menekankan bahwa keberagaman budaya melibatkan interaksi antara seseorang dengan orang lain atau
laki-laki, ketua RW-nya mengambil keputusan. Mari kita duduk dan bermusyawarah atau berbagi pendapat supaya kita memutuskan satu. Kita ambil satu siang atau pagi atau sore. Supaya kenapa kita ambil sore? Supaya kita menyelesaikan ini dulu, lalu ini. Ya, akhirnya adanya mufakat atau adanya musyawarah untuk menyelesaikan pendapat dari satu. Musyawarah dilakukan dan akhir keputusan dari musyawarah diputuskan akan dilakukan pada sore hari. Oke, lanjut. Tugas aktivitas 3.1. Ayo, mari bereksplorasi. Ya. Bentuklah kelompok masing-masing terdiri dari 4 sampai 5 orang. Berikan contoh keberagaman yang ada di lingkungan kalian disertai penjelasan. Oke. Yang pertama, tentukan satu daerah sebagai contoh. Pastikan bahwa daerah yang kalian pilih bukan daerah sendiri. Pilih daerah yang berdasarkan keunikan yang dimiliki. Identifikasilah makna makanan, pakaian adat, kesenian daerah, kebiasaan daerah. Ya, sudah buat kelompok. Ayo. Keunikan makanan, pakaian adat, dan kesenian daerah yang dipilih. Sajikan hasil pemahaman kalian dalam bentuk gambar kreatif, kemudian presentasikan di depan kelas yang akan dipandu oleh guru. Tapi kalian tulis saja ya. Ya. Mengingat kita punya jaringan yang sudah bagus. Jadi sudah. Ya, kalian sudah langsung maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjasama kalian sesuai dengan apa daerah yang kalian pilih, makanan khas, keunikan apa yang kalian lihat di sana. Makanya kalian tertarik untuk memahami daerah. Oke, kelompok 3 siap maju. Kalian dengar ya, kalau ada yang salah dari presentasi mereka, kalian bisa protes. Ya.
Sekian dari produksi kami. Selamat pagi. Tepuk tangan. Kita sudah menampilkan yang terbaik untuk mereka. Oke, yang berikut, kelompok yang berikut. Kelompok 2 siap yang maju. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Pagi. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pemateri yang bersama. Sunda Jawa Barat. Sekian presentasi dari kami. Selamat pagi. Ya, kelompok yang berikut. Selamat pagi guru dan teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada materi kami bersama. Oke, terima kasih untuk teman saya sudah memberi waktu. Di sini saya akan membacakan hasil kerja kami yaitu Toraja. Alasan kami memilih Toraja karena Toraja memiliki adat istiadat yang masih kental dan kuat. 2. Toraja memiliki makanan khas daerah yaitu papillon. Makanan papillon unik karena cara masaknya yang dibungkus daun pisang dan dimasukkan ke dalam bambu lalu dibakar. 3. Pakaian adat Toraja yaitu patanun dengan perpaduan kandore yang berupa manik serta dengan hiasan kepala yang menyerupai rumah adat Tongkonan. 4. Kesenian dari adat Toraja yaitu tari pagaulu yang biasanya dipakai dalam upacara pernikahan di Toraja. 5. Kebiasaan atau adat yang ada di Toraja yaitu Ramu Solo atau upacara pemakaman yang berlangsung selama 3 atau 7 hari lamanya. 6. Nilai yang dibangun yaitu nilai ritual dan adat, rampanan kapa, perjanjian perkawinan atau adat yang mengandung unsur pengikat atau keluarga, ditambah mengiringi pengampunan, rekonsiliasi, kerjasama, dan solidaritas menjadi elemen penting dalam menciptakan perdamaian dan harmoni antar anggota keluarga dan masyarakat Toraja. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Ya, sangat baik presentasi kalian hari ini sesuai dengan daerah yang kalian pilih. Dari Papua. Ya, tadi yang kalian dengar dari Papua itu lebih khususnya ke Papua Selatan. Ya, Papua Selatan punya keunikan seperti itu. Kalau mau ambil keseluruhan Papua itu yang terkenal sampai ke luar Indonesia adalah papeda. Ya, jadi khususnya ke papeda. Jadi sagu merupakan bahan pangannya, sedangkan papeda itu sudah bahan jadi siap dimakan. Jadi lebih khusus ke papeda. Lebih uniknya lagi yang lebih terkenal adalah cara masak orang Papua yang dikenal dengan bakar batu. Tadi kalau ambil dari Papua, tarian dari Papua Selatan, cara masak makanan dari Papua Pegunungan, cara adat istiadat mungkin dari Papua Pantai, Saredi atau Papua Tengah.
Misalnya, orang Papua pesisir itu identik kepada suling Tambun atau sambutan orang yang baru pertama kali datang ke daerah itu keunikan. Contoh kita lihat orang pesisir, contohnya orang Biak, Serui, Jayapura. Itu kalau orang yang baru pertama kali datang, itu nanti mereka siapkan piring adat, piring besar ya, piring adat, lalu mempersilahkan. Kalau misalnya yang baru datang mungkin anak mantu membawa anak, berarti anaknya ditaruh di atas piring sebagai simbol perkenalan. Itu yang menjadi keunikan. Ya, jadi dari pembelajaran harmonis ini kalian tahu tentang keharmonisan kalian sebagai generasi Indonesia. Ya. Akhir dari pembelajaran kita, Ibu mau supaya kalian pulang dari sini ada yang kalian bawa. Itu kalian mengenal budaya kalian dan bagaimana menjaga keharmonisan di mana kalian tempat tinggal kalian berada. Oke. Pembelajaran kita berakhir hari ini atau pertemuan hari ini terakhir, dan minggu depan kita akan bertemu lagi. Ibu minta satu maju pimpin doa dan kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Iya, Ilham yang pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa.